Jawaban soal 1 yaitu siklus batuan atau rock cycle. Walaupun di gambar diagramnya tidak muncul ya, tapi siklus batuan secara umum mengikuti urutan, yaitu pertama ada magma atau batuan cair bawah permukaan bumi. Jika mendingin dan membeku, ia menjadi batuan beku atau kristalisasi. Yang kedua ada batuan beku, mengalami pelapukan, pengikisan, dan transportasi oleh air atau angin menjadi sedimen atau butiran pasir atau lumpur. Yang ketiga ada sedimen, yaitu mengalami pengendapan dan pemadatan atau litifikasi atau sementasi menjadi batuan sedimen. Yang keempat ada batuan sedimen, jika terkubur dalam dan terkena panas serta tekanan tinggi, ia berubah menjadi batuan metamorf atau malihan. Yang terakhir ada batuan metamorf, jika terus terkena panas yang sangat ekstrim, ia akan mencair kembali menjadi magma. Jawaban soal nomor 2 kita bisa lihat pada di gambar ya, itu struktur sedimen atau ripple marks dan cross bedding. Gambar tersebut menunjukkan struktur sedimen yang terbentuk akibat pergerakan fluida, air atau angin. Bagian atas, kiri, dan kanan adalah ripple marks atau gelembur gelombang. Bagian bawah yang ada tanda panah merahnya itu cross bedding atau perlapisan silang siur. Proses kejadiannya, ripple marks terbentuk di permukaan lapisan sedimen seperti pasir akibat arus air atau angin yang mengalir di atasnya. Bentuknya yang bergelombang menunjukkan arah arus simetris karena ombak bolak-balik, atau asimetris karena arus searah. Yang kedua ada cross bedding, terbentuk ketika butiran sedimen mengendap di sisi bawah down current dari gundukan pasir atau dune atau ripple yang bergerak. Lapisan-lapisan miring ini menunjukkan arah aliran arus purba pada saat pengendapan terjadi. Jawaban soal nomor 3 yaitu tentang tektonik pematang tengah samudra. Ya, yang pertama itu proses utamanya kita bisa lihat di gambar itu menunjukkan batas lempeng divergen, di mana dua lempeng samudra bergerak saling menjauh. Mekanismenya, akibat pergerakan menjauh ini terjadi kekosongan yang memicu magma dari astenosfer naik ke permukaan atau upwelling. Pembentukan kerak baru, magma yang keluar dari dasar laut mendingin dan membeku, membentuk lapisan baru kerak samudra. Bentang alam, proses yang berlangsung terus-menerus ini menciptakan rangkaian pegunungan bawah laut yang disebut pematang tengah samudra atau mid-ocean ridge. Untuk menentukan urutan dari yang paling tua ke yang paling muda, kita menggunakan hukum superposisi, hukum potong-memotong atau cross-cutting relationship, dan hukum inklusi. Yang pertama adalah lapisan sedimen dasar terlipat atau miring. Lapisan H, E, K, D, G adalah yang tertua berdasarkan posisi asli sebelum terangkat atau miring. Urutannya dari bawah ke atas adalah H, E, K, D, G. Yang kedua, sesar patahan atau M. Patahan M memotong lapisan H hingga G sehingga M lebih mudah dari lapisan-lapisan tersebut. Yang ketiga ada intrusi magma atau J. Batuan beku J terlihat memotong lapisan sedimen di bagian bawah, menjadikannya lebih mudah dari lapisan yang dipotongnya. Yang keempat ada ketidakselarasan atau unconformity. Terjadi proses erosi yang memangkas lapisan-lapisan tua tersebut sebelum lapisan baru di atasnya terbentuk. Yang kelima ada lapisan sedimen horizontal. Lapisan I kemudian diendapkan di atas bidang erosi tersebut, diikuti oleh lapisan B sebagai yang paling atas. Yang keenam ada intrusi decay atau L. Jalur batuan beku L memotong seluruh lapisan sedimen termasuk I dan B, sehingga L adalah unit termuda dalam urutan ini. Ringkasan urutan dari tua ke muda, yang pertama ada H, lalu E, K, D, G, M, J, I, B, L.